Maret tahun 1944, Yogyakarta. Langit sore berwarna jingga pucat. Di atas landasan tanah di pinggiran kota yang dulu menjadi lapangan latihan Jepang. Di kejauhan, suara deru mesin pesawat latihan Ki-9 Spruce milik tentara Jepang menggetarkan udara. Namun di balik kebisingan itu, di sebuah gudang tua bekas bengkel kereta, belasan pemuda Indonesia bekerja dalam diam. Mereka bukan tentara. Mereka bukan teknisi Jepang. Tapi di tangan mereka terbentuk lambetlon, sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi penjajah, sebuah mimpi tentang kemandirian. Di tengah deretan papan kayu, potongan pipa, dan roda sepeda motor bekas, seorang pemuda berusia 27 tahun menatap cetak biru lusuh yang ia gambar sendiri. Namanya Nurtanio Pringgo Adisurjo, lulusan Teknis Cer Hutsuel di Bandung Cikal Bakal ITB. Bersamanya ada Adi Sucipto, seorang instruktur penerbangan yang dulu berlatih di Kalijati, dan beberapa bekas montir yang pernah bekerja untuk Belanda sebelum perang. Di bawah pengawasan ketat Jepang, mereka berpura-pura memperbaiki mesin tua. Padahal sebenarnya mereka sedang membangun pesawat buatan Indonesia pertama. Kalau ketahuan Kempetai, kita semua bisa hilang tanpa jejak, bisik salah satu pemuda. Keringat menetes di wajahnya. Nurtanio tersenyum tipis. Kalau takut, takkan ada yang terbang di langit kita sendiri. Jepang kala itu menganggap mustahil bangsa jajahan bisa membuat pesawat. Mereka bahkan melarang produksi logam dan pengumpulan mesin bekas tanpa izin militer. Tapi di bengkel rahasia itu, logam dari becak rusak, sayap dari kayu jati, dan mesin truk bekas diubah menjadi kekuatan baru. Di Bandung, situasi serupa terjadi. Di bengkel kecil milik sekolah teknik di Jalan Pajajaran, sekelompok mahasiswa dan teknisi di bawah bimbingan lebar Wi Wiryadinata bekerja dalam diam. Mereka menyebut proyek ini pesawat RX. Mesin mereka bukan buatan pabrik besar, tapi rakitan dari sisi-sisi siap perang. Karburator dari mobil beling-beling, dari kayu mahoni, bahkan baut dari sepeda tua. Di luar, tentara Jepang berpatroli. Mereka percaya rakyat Indonesia hanya bisa menjadi pekerja kasar atau tukang kebun. Tidak pernah terlintas di pikiran mereka bahwa para pemuda itu sedang menulis sejarah dengan tangan berlumur minyak dan debu logam. Sore itu, Nurtanio berdiri di depan kerangka pesawat setinggi 2 meter. Belum sempurna, tapi cukup untuk membuat hatinya bergetar. Kita akan buat mereka percaya bahwa bangsa ini bisa, ucapnya lirih. Cahaya matahari menembus sela-sela atap bambu, memantul di logam sayap buatan tangan anak negeri. Dan di luar sana, pasukan Jepang yang tengah berlatih sama sekali tidak tahu bahwa di gudang yang mereka biarkan usang itu, sebuah revolusi sedang dirakit. April 1944, sebulan setelah proyek rahasia itu dimulai, kabar aneh menyebar di kalangan pasukan Jepang di Yogyakarta. Seorang perwira teknik, Letnan Ishikawa, mendengar bahwa beberapa orang pribumi sedang mencoba membuat pesawat terbang di bekas bengkel kereta. Ia tertawa terbahak-bahak saat mendengar laporan itu dari bawahannya. Pesawat dari bambu dan mesin truk. Mereka pikir perang ini permainan anak-anak, katanya sambil menyeruput teh di pos pengawas. Sumimasen, Tuan, mereka benar-benar mencobanya, jawab serdadu muda dengan gugup. Mereka bahkan bilang akan melakukan uji coba terbang. Ishikawa menepuk bahu bawahannya. Senyum sinis tersungging di wajahnya. Baiklah, biarkan saja, biar mereka tahu tempat mereka. Namun, rasa penasaran Jepang tak berhenti di situ. Seminggu kemudian, 2 perwira teknik dan 3 serdadu dikirim untuk memeriksa proyek itu. Saat mereka tiba di bengkel, para pemuda Indonesia pura-pura sibuk memperbaiki generator tua. Baling-baling kayu dan kerangka pesawat ditutupi terpal, seolah hanya peralatan rusak. Nurtanio menunduk hormat ketika Ishikawa masuk ke dalam bengkel. Nandesu Kak Kori, apa ini? Tanya sang perwira dengan nada curiga, menepuk-nepuk rangka kayu yang disembunyikan separuhnya. Perbaikan mesin air, Tuan. Untuk latihan teknik, jawab Adi Sucipto cepat, sambil menunjukkan buku catatan berisi skema generator. Ishikawa memperhatikan mereka satu persatu. Di matanya, tak ada yang tampak berbahaya. Ia menatap kayu, baut, dan mesin tua dengan tatapan geli. Kalau kalian bisa membuatnya terbang, katanya setengah mengejek, aku akan memberimu sake seumur hidup. Begitu para serdadu pergi, bengkel kembali sunyi. Tapi keheningan itu tak berlangsung lama. Sore harinya, ketika matahari mulai tenggelam, suara mesin tua bergemuruh
dari balik gudang. Baling-baling kayu berputar, perlahan tapi pasti. Suaranya batuk-batuk, tapi hidup. Asap hitam menembak keluar dari knalpot rakitan. Semua pemuda bersorak pelan, menahan emosi agar tak terdengar keluar. "Berhasil! Mesin hidup!" seru Wiryadinata dari sisi sayap. Nurtanio hanya menatap langit yang memerah. "Ini baru permulaan," katanya. "Kalau mereka menertawakan kita hari ini, besok mereka akan terkejut." Namun, keberhasilan kecil itu membawa bahaya besar. Kabar tentang pesawat pribumi mulai menarik perhatian lebih banyak pejabat Jepang. Sebagian menganggap itu tidak berbahaya, hanya mainan anak muda. Tapi sebagian lain mulai curiga, apakah ini bentuk perlawanan terselubung? Malam itu, para pemuda bekerja tanpa henti. Mereka tahu waktu tak banyak. Jika Jepang benar-benar mengetahui maksud sebenarnya dari proyek ini, semua bisa berakhir tragis. Di kejauhan, dentuman latihan artileri Jepang terdengar dari barak. Tapi di dalam bengkel itu, dentuman lain sedang lahir. Bukan dari meriam, melainkan dari semangat sebuah bangsa yang menolak tunduk. Juli tahun 1944. Subuh yang dingin menyelimuti lapangan rumput di tepi Yogyakarta. Tak jauh dari Sungai Kot, kabut tipis menggantung di udara, dan di balik kabut itu terdiri dari logam bekas, kain kanvas, dan kayu hati, berdiri pesawat kecil buatan tangan bangsa terjajah. Tubuhnya mungil, sayapnya sedikit miring. Tapi bagi Nurtanio dan rekan-rekannya, benda itu adalah simbol hidup dari keberanian. Mereka menamainya Zogling modifikasi, hasil adaptasi dari glider pelatihan Jerman yang pernah mereka pelajari dari dokumen lama. Adi Sucipto berdiri di samping pesawat, mengenakan helm kulit lusuh dan kacamata terbang tua peninggalan Belanda. Ia menatap Nurtanio, lalu menatap langit ke arah timur. "Kalau pesawat ini jatuh, kita semua akan ikut tumbang," katanya pelan. Nurtanio menepuk bahunya. "Kalau tak kita coba hari ini, mungkin bangsa ini takkan pernah tahu kalau kita mampu." Satu persatu mereka mendorong badan pesawat ke lapangan. Mesin truk bekas yang mereka pasang di hidung pesawat batuk-batuk, lalu hidup. Suaranya kasar, tapi stabil. Di kejauhan, seorang penjaga Jepang mengangkat kepala, penasaran mendengar bunyi asing itu. Tapi ia hanya mengira itu suara generator, lalu melanjutkan rokoknya. Adi Sucipto masuk ke kokpit. Sempit dan sederhana. Ia memeriksa tuas kendali, menatap jarum penunjuk yang nyaris tidak akurat. "Siap," katanya singkat. Nurtanio mengangkat tangan, memberi aba-aba. 3 pemuda menarik tali derek dari truk tua, lalu melepasnya bersamaan. Pesawat bergetar keras, lalu berlari di atas tanah tak rata. Baling-baling menderu, roda melempat-lempat, dan tiba-tiba roda terangkat. Pesawat itu benar-benar terbang, hanya beberapa meter di atas tanah, tapi cukup untuk membuat semua yang menyaksikan terdiam. Di langit pagi yang masih berkabut, sayap kayu itu meluncur anggun, seolah menembus segala batas yang selama ini mengekang bangsa mereka. "Terbang! Terbang!" teriak seorang pemuda di bawah, nyaris menangis. Beberapa tentara Jepang yang berpatroli mendengar suara itu dan berlari mendekat. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri, pesawat buatan orang pribumi benar-benar melayang di udara. Letnan Ishikawa, yang kebetulan sedang di lapangan latihan terdekat, melangkah maju dengan wajah tak percaya. "Yusoda, tidak mungkin," gumamnya lirih, matanya terpaku pada pesawat yang berputar setengah lingkaran di langit Yogyakarta. Pesawat itu hanya bertahan di udara selama 2 menit, sebelum mesinnya mati mendadak. Adi Sucipto berhasil mendarat darurat di pinggiran sawah. Sayapnya patah, tapi ia keluar dengan selamat. Begitu roda pesawat berhenti berputar, semua orang berlari ke arahnya. Mereka tak peduli pesawatnya rusak. Yang mereka lihat adalah sejarah yang baru saja terjadi. Pesawat buatan tangan rakyat Indonesia benar-benar terbang di langit sendiri untuk pertama kalinya. Bagi Jepang, itu sekadar eksperimen aneh. Tapi bagi para pemuda itu adalah janji bahwa suatu hari nanti, langit ini akan dikuasai bukan oleh bendera matahari terbit, melainkan oleh merah putih. Beberapa jam setelah uji coba itu, kabar menyebar cepat di antara pos-pos militer Jepang di Yogyakarta. Sejumlah prajurit yang menyaksikan peristiwa itu menceritakan dengan bersemangat kepada rekan mereka bahwa sekelompok pemuda pribumi berhasil menerbangkan pesawat rakitan sendiri. Awalnya banyak yang menertawakan, tapi begitu Letnan Ishikawa sendiri datang, dengan wajah muram, tawa mereka lenyap. Ia berdiri di depan pesawat yang kini tergeletak di sawah, memandangi sayap yang patah dan mesin yang masih hangat. "Siapa yang membuat ini?" tanyanya dingin. Semua terdiam. Nurtanio akhirnya melangkah maju. "Kami, Tuan,"
untuk pembelajaran teknik, tidak lebih. Ishikawa menatapnya lama, lalu berjongkok memeriksa sambungan logam di sayap. Ia terdiam cukup lama sebelum berkata pelan, "Kalau ini yang kalian buat dengan bahan bekas, aku tidak tahu apa yang bisa kalian lakukan kalau punya pabrik sungguhan." Sore itu, laporan resmi dikirim ke markas besar militer Jepang di Bandung. Di sana, perwira teknik lain, Mayor Nakamura, membaca laporan itu berulang kali. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memanggil para pembuat pesawat itu ke Bandung untuk menunjukkan kemampuan mereka. Tapi yang menarik, bukannya menghukum mereka. Jepang justru memerintahkan agar proyek itu diawasi dan diarahkan, karena potensi teknisnya bisa berguna bagi militer. Namun para pemuda itu tahu maksud sebenarnya. Jepang tidak kagum semata-mata karena kemampuan bangsa Indonesia. Mereka takut karena menyadari bahwa bangsa yang mereka jajah ternyata punya otak, tangan, dan semangat yang mampu menyaingi mereka. Di Bandung, ketika Nurtanio dan Wiryadinata menunjukkan rancangan sayap dan sistem bahan bakar rakitan mereka, beberapa insinyur Jepang tampak heran. "Dokujimonanda, di mana kalian belajar ini?" tanya salah satu insinyur. Wiryadinata menjawab sederhana, "Kami belajar dari puing-puing." Jawaban itu membuat ruangan hening. Dalam hati mereka, para perwira Jepang sadar, semangat seperti ini tak bisa dijajah. Semakin keras mereka menindas, semakin kuat pula tekad anak negeri ini untuk membuktikan diri. Malamnya, di barak tempat mereka menginap, Nurtanio menatap jendela dan langit malam Bandung. "Mereka boleh mengawasi kita," katanya lirih pada Wiryadinata. "Tapi mereka tidak akan pernah mengerti apa yang sebenarnya kita bangun." Wiryadinata menatap keluar jendela, ke arah cahaya kota yang remang. "Ya," jawabnya pelan, "yang kita bangun bukan hanya pesawat, tapi harapan." Dan di saat yang sama, di markas Jepang, Mayor Nakamura menulis laporan terakhirnya tentang proyek itu. Rakyat Hindia ini memiliki kemampuan teknis yang mengejutkan. Mereka bisa menjadi ancaman di masa depan jika dibiarkan berkembang tanpa pengawasan. Ia tak tahu, laporan itu kelak akan menjadi kenyataan karena hanya setahun kemudian, perang berakhir, dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Radio-radio di seluruh Nusantara menyiarkan berita yang selama ini hanya menjadi mimpi. Kekaisaran yang menindas Asia akhirnya tumbang. Di Yogyakarta, Nurtanio, Adi Sucipto, dan rekan-rekannya saling berpandangan. Mereka tahu, inilah saatnya. Tak menunggu lama, mereka kembali ke bengkel tua tempat semuanya dimulai. Debu menutupi sayap pesawat pertama mereka yang kini rusak parah. Tapi bagi mereka, itu bukan lagi sekadar benda. Itu simbol perjuangan yang harus dilanjutkan. "Kita sudah bisa buat mereka kagum," kata Nurtanio, suaranya bergetar menahan semangat. "Sekarang, kita buat dunia tahu bahwa bangsa ini bisa terbang di langit sendiri." Dalam hitungan minggu, setelah proklamasi kemerdekaan, para teknisi muda itu mulai bergerak cepat. Bekas pesawat-pesawat Jepang diambil alih, suku cadangnya dikumpulkan, dan bengkel rahasia mereka kembali hidup. Dari sinilah kelak lahir cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Adi Sucipto menjadi salah satu tokoh penting dalam pembentukan sekolah penerbangan pertama Republik. Sementara Nurtanio terus melanjutkan eksperimen pesawat rakitannya yang suatu hari nanti akan menjadi dasar bagi industri pesawat terbang Nusantara. Mereka bukan lagi orang pribumi yang membuat pesawat dari bambu, tapi pelopor bangsa yang siap menatap langit dengan kebanggaan sendiri. Namun jalan menuju kemandirian itu tidak mudah. Dalam salah satu penerbangan latihan di tahun 1947, Adi Sucipto gugur setelah pesawatnya ditembak oleh Belanda dalam agresi militer. Berita itu mengguncang seluruh negeri. Tapi bagi para penerusnya, kematian itu bukan akhir melainkan sumpah yang tak boleh dikhianati. Nurtanio melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama. Ia menamai pesawat rakitannya Si Kumbang, dan kelak melahirkan desain lain seperti Belalang dan Elang. Semuanya dibuat dengan sumber daya minim, tapi semangat tanpa batas. Di tahun-tahun berikutnya, bangsa ini benar-benar punya industri pesawat sendiri. Dari bengkel kayu yang dulu disangka tempat mainan, lahirlah generasi baru penerbangan Indonesia yang membuat dunia akhirnya mengakui kemampuan anak negeri. Kini, setiap kali pesawat buatan Indonesia mengudara, dari Sian 235 hingga N219, itu bukan sekadar teknologi modern. Itu adalah gema dari suara mesin tua di Yogyakarta tahun 1944. Suara yang dulu ditertawakan
oleh penjajah Jepang, tapi kini menjadi simbol kebangkitan bangsa yang pernah mereka remehkan. Langit Indonesia bukan lagi milik asing, ia milik para pemimpi yang berani menantang mustahil. Dan semuanya dimulai dari sekelompok pemuda yang, di tengah penjajahan, berani berkata, "Kita bisa membuatnya sendiri."